Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai tugas UAS Arsitektur Enterprise yang berjudul Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan TOGAF, Studi Kasus SMK Triarga 2 Jakarta. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ersi Destiani sebagai ketua kelompok sekaligus moderator, ada Fadila S. Ismail sebagai anggota kelompok, ada Francisca Kapitan sebagai anggota kelompok, ada Ilmalia Hartina sebagai anggota kelompok, dan Ramadina M sebagai anggota kelompok. Di sini kami mempresentasikan hanya 3 orang, yaitu Ersi, Fadila, dan Ilmalia. Baik, langsung saja untuk materinya. Ke materi yang pertama, yaitu Fadila. Baik, yang pertama ada latar belakang pada SMK Triarga 2 Jakarta, khususnya sistem informasi akademik, belum memiliki arsitektur. Infrastruktur TI seperti perangkat komputer dan jaringan dirasakan tidak cukup dalam menjawab solusi atas perubahan bisnis dan aplikasi secara tepat dan cepat. Maka perlu dibuat sebuah sistem informasi akademik atau SIAKAD yang terpadu untuk mendukung proses kegiatan akademik. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan SIAKAD tidak selalu berjalan lancar dan masih terdapat beberapa kendala sehingga pemanfaatan SI saat ini hanya untuk memenuhi suatu kebutuhan terhadap bagian atau divisi tertentu, menyebabkan pertukaran informasi dan kebutuhan mengenai data akan sulit dipenuhi dalam waktu yang cepat dan tepat. Batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana menyusun sebuah blueprint atau gambaran rencana secara jelas untuk menggunakan informasi dalam mendukung aktivitas bisnis Triarga 2 Jakarta. Yang kedua, bagaimana merancang arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, opportunities and solution, dan migrasi planning di SMK Triarga 2 Jakarta. Dan yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi sekolah terpadu yang dapat digunakan sesuai kebutuhan di SMK Triarga 2 Jakarta. Batasan masalah. 1. Hanya membahas tentang perancangan arsitektur pada SMK Triarga 2 Jakarta. Yang kedua, tidak membahas jenis aplikasi yang digunakan pada komputer arsitektur. Yang ketiga, arsitektur berdasarkan kebutuhan pada SMK Triarga 2 Jakarta. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, merancang arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis. Yang kedua, dengan adanya arsitektur sistem informasi sekolah ini dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, dapat membantu dalam proses integrasi sistem informasi yang sudah ada dan dapat mendukung sistem informasi sekolah, sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu, pertama, hasil penelitian ini berguna untuk masyarakat yang ingin mengimplementasikan arsitektur ini ke dalam bentuk sistem informasi akademik atau SIAKAD di SMK Triarga 2 Jakarta. Yang kedua, dari penerapan arsitektur ini diharapkan penggunaan sistem informasi akademik yang dapat diintegrasikan pada sekolah SMK Triarga 2 Jakarta. Landasan teori. Pengertian arsitektur enterprise sendiri merupakan kumpulan dari metode, prinsip, serta model yang bersifat masuk akal yang dapat digunakan untuk membuat desain serta merealisasi sebuah struktur organisasi enterprise, proses dari bisnis, sistem informasi, dan juga infrastrukturnya. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa arsitektur enterprise merupakan cara untuk menggambarkan model operasional enterprise yang terdiri dari aspek perencanaan bisnis, otomatis, hingga infrastruktur teknologi informasi pendukungnya. Memiliki 4 struktur dasar, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Dengan adanya 4 komponen ini, produk arsitektur enterprise akan berupa grafik
model atau narasi yang menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise-nya. Pengertian arsitektur enterprise sendiri merupakan kumpulan dari metode, prinsip, serta model yang bersifat masuk akal yang dapat digunakan untuk membuat desain serta merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, proses dari bisnis, informasi, dan juga infrastrukturnya. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa arsitektur enterprise merupakan cara untuk menggambarkan model operasional enterprise yang terdiri dari aspek perencanaan bisnis, otomatis hingga infrastruktur teknologi dan informasinya pendukungnya. Memiliki 4 struktur dasar, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur informasi, dan arsitektur teknologi dan aplikasi. Selanjutnya dijelaskan oleh Ersi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk struktur organisasi SMK Tri Arga. Di sini ada kepala sekolah yaitu Bapak Dwi Pujiono, dan di bawahnya ada wakil kepala sekolah. Dalam bidang humas ada Bapak Syahrizal SPD, terus wakil kepala sekolah bidang kurikulum ada Ibu Eli Fitria SPD, ada wakil ketua sekolah, yaitu dalam bidang kesiswaan ada Dr. Andes Syamsuardi. Kemudian di bawahnya ada kepala program keahlian, ada wali kelas, guru mata pelajaran, dan yang terakhir adalah siswa. Next. Kemudian selanjutnya ada visi misi dari SMK Tri Arga 2 Jakarta. Yang pertama visi, yaitu menghasilkan tamatan yang profesional, berjiwa wira swasta, dan memiliki daya kompetisi global berlandaskan iman dan takwa. Misinya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar, yang kedua meningkatkan kerjasama sekolah dengan dunia usaha atau industri dan asosiasi profesi. Yang ketiga yaitu meningkatkan penguasaan bahasa Inggris. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan. Yang kelima, untuk meningkatkan manajemen mutu berbasis sekolah. Yang keenam, mengembangkan budidaya kewirausahaan di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, yaitu menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan pembinaan akhlak seluruh warga sekolah. Ini merupakan tahapan penelitian ya. Yang pertama yaitu wawancara. Penulis melakukan proses tanya jawab secara daring kepada user atau tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Tahapan pertama adalah melakukan analisa adanya kendala atau masalah pada infrastruktur teknologi informasi seperti perangkat komputer dan jaringan. Yang terakhir yaitu studi pustaka. Studi pustaka dilakukan sebagai bahan untuk memudahkan peneliti mencari dan menggunakan teori-teori yang akan digunakan dalam membuat framework penelitian. Studi pustaka dapat dicari melalui media internet, sumber bacaan seperti jurnal dan buku yang berkaitan dan mendukung proses penelitian. Pembahasan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh kelompok kami melalui hasil wawancara, bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan akademik. Hal ini karena kurangnya perhatian dan pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya peran teknologi informasi dalam proses pengelolaan dan pengembangan organisasi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perancangan arsitektur enterprise teknologi informasi untuk mendukung tata kelola dalam mencapai visi dan tujuan strategis sekolah, sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan berdasarkan kategori kerangka atau framework penerapan arsitektur yang direkomendasikan. Berdasarkan gambar value chain tersebut, maka aktivitas-aktivitas yang terjadi di SMK Tri Arga 2 dibagi menjadi 2 jenis aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas utama. Proses utama meliputi aktivitas dalam rangka mencapai tujuan sekolah, antara lain penerimaan peserta didik baru.
Yang kedua yaitu aktivitas pendukung, pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia merupakan aktivitas yang berkaitan dengan administrasi dan pemenuhan SDM serta alokasi SDM sesuai dengan job description masing-masing. Selanjutnya ada bisnis arsitektur PACE. Di sini ada use case model. Use case model namanya yaitu sistem pendaftaran siswa secara online. Ada 2 aktor yaitu calon siswa dan admin. Yang pertama, aktor pertama calon siswa itu bisa melakukan kegiatan yaitu register akun, kemudian login, kemudian mengisi form pendaftaran atau bisa juga mengedit data pendaftar, kemudian melakukan tes masuk online, dan melakukan pembayaran daftar ulang serta logout. Yang aktor kedua yaitu admin. Admin dapat melakukan login, kemudian menerima data pendaftaran siswa dan menerima data pembayaran. Kemudian bisa logout juga. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilmalia Hartina. Oke, terima kasih, Ersi. Di sini activity diagram registrasi akun. Memiliki 2 aktor, yaitu calon siswa dan sistem. Calon siswa masuk ke halaman registrasi akun, kemudian sistem menampilkan halaman registrasi akun. Kemudian siswa mengisi nama, email, dan password. Kemudian sistem memvalidasi akun. Jika validasi tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke calon siswa dengan mengisikan nama, email, dan password yang benar. Kemudian, sistem menampilkan validasi berhasil dan selesai. Activity diagram yang kedua yaitu activity diagram login calon siswa, di mana memiliki 2 aktor yaitu calon siswa dan sistem. Yang pertama, calon siswa membuka halaman login, kemudian memasukkan username dan password, kemudian sistem memvalidasi. Jika password salah, maka akan kembali lagi ke menu halaman login dan calon siswa memasukkan username dan password. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama dan proses selesai. Next. Kemudian, activity diagram mengisi form pendaftaran. Di sini ada 3 aktor, yaitu yang pertama calon siswa, sistem, dan admin. Di mana calon siswa masuk ke halaman form pendaftaran, kemudian sistem menampilkan halaman form pendaftaran, kemudian sistem akan menampilkan halaman form pendaftaran, kemudian siswa mengisi data diri. Setelah mengisi data diri, sistem akan memvalidasi data. Kemudian admin menerima data. Jika data salah, maka akan kembali lagi ke calon siswa. Kemudian sistem memvalidasi dan data berhasil diinput. Kemudian activity mengisi form pendaftaran. Di sini memiliki 3 aktor, yaitu calon siswa, sistem, dan admin. Di mana calon siswa masuk ke halaman form pendaftaran, kemudian sistem menampilkan halaman form pendaftaran. Calon siswa mengisi data diri, kemudian validasi data. Jika salah, maka akan kembali lagi ke calon siswa dengan mengisikan data diri yang benar. Jika benar, maka admin akan menerima data siswa. Kemudian data siswa akan tersimpan pada sistem dan proses selesai. Kemudian, activity diagram melakukan tes online. Di sini memiliki 2 aktor, yaitu calon siswa dan sistem, di mana calon siswa masuk ke halaman tes online, kemudian sistem menampilkan halaman tes. Kemudian, calon siswa mengerjakan tes online, lalu sistem menyimpan data tes tersebut, dan proses selesai. Berikut ini adalah hasil kesenjangan dari arsitektur yang ada di SMA Triarga, yaitu yang pertama itu, internet saat ini menggunakan 2 line IndiHome. Line pertama sebesar 10 Mbps shared dan line kedua sebesar 50 Mbps shared.
Kemudian yang kedua, tidak adanya firewall pada jaringan. Kemudian yang ketiga, distribusi jaringan internet yang kurang optimal karena masih ada beberapa blank spot atau tidak terjangkau jaringan internet pada wilayah sekolah. Kemudian yang keempat, akses point yang digunakan hanya bisa menampung 10-20 orang. Lalu yang kelima, jumlah komputer yang ada belum memadai. Dan yang keenam, penggunaan software yang tidak up to date. Next. Berikut ini adalah tampilan topologi jaringan yang ada pada SMA Tri Arga Jakarta. Next. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis proses bisnis dan pemodelan dengan arsitektur enterprise SMK Tri Arga 2 Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perancangan sistem informasi akademik menggunakan TOGAF memberikan penggunaan sistem informasi dan TI yang paling terintegrasi antar bagian. Kemudian yang kedua, analisa yang dilakukan pada proses bisnis berupa value chain untuk mengetahui aktivitas utama dan aktivitas pendukung dengan mengetahui kegiatan utama pada proses bisnis awal merupakan tahap kerangka awal TOGAF sebagai usulan perancangan arsitektur enterprise. Kemudian yang ketiga yaitu perancangan sistem informasi akademik menggunakan TOGAF menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan akademik SMK Tri Arga Jakarta, yaitu daftar aplikasi yang akan disiapkan pada tahap pengembangan sistem sehingga arsitektur enterprise yang dibangun sebagai acuan bagian sekolah untuk menerapkan syakat dengan menggunakan TOGAF. Next. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.